Halo semuanya, kembali nama Reza di Project Review. Oke, saya tuh sebenarnya pengen banget mulai nge-review banyak banget handphone Samsung yang udah bertumpukan di studio. Tapi pas mau mulai, datang lagi yang baru. Jadi buat video kali ini saya unboxing lagi terakhir sebelum lebaran, dan ini dia Samsung Galaxy M53 5G. Lagi-lagi, ini adalah mid-range Samsung yang bisa dibilang cukup lengkap dan hadir untuk ngelengkapin semua mid-range mereka yang udah ada dan dirilis dalam waktu yang sangat-sangat berdekatan. Kardusnya ya ini dia Samsung banget untuk tahun ini. Terus kita buka, langsung ketemu dengan unitnya yang masih plastikan dan ada highlight-highlight dari produknya. Kita buka dulu. Lanjut, di belakangnya di sini ada lagi kotak yang berisikan kabel USB-C serta tentunya ada kertas-kertas dan SIM card ejector. Nah, ini dia Samsung Galaxy M53 5G-nya yang warna biru. Sampai sini saya cukup yakin banyak yang pengen tanya, harganya berapa sih Bang? Jadi saat video ini dibikin sampai nanti tanggal 29 April, Samsung Indonesia lagi ada promo, yaitu dapetin cashback Rp500.000. Jadi harga retail ini kan kalau kita cek di website mereka Rp6.299.000, tapi dengan cashback Rp500.000 jadinya Rp5.799 aja. Jadi menurut saya itu adalah angka yang menarik banget untuk banyak sekali alasan. Pertama adalah soal specs-nya yang menarik dan tentunya kapasitas penyimpanan yang besar. Bukan pakai Snapdragon atau Exynos, tapi Samsung Galaxy M53 5G ini dibekali dengan Dimensity 900. Terus buat layarnya, Samsung M53 5G ini juga berbeda kalau kita bandingkan dengan M23 atau M33 karena Samsung pakai Super AMOLED Plus 120Hz dengan resolusi Full HD+. RAM-nya 8GB dan bisa ditambah 8GB lagi dengan fitur RAM Plus serta ada penyimpanan 256GB. Nggak ada 64, nggak ada 128, cuma 256 dan itu pun masih bisa ditambah dengan microSD sampai 1TB kalau pengen. Soal storage ini sih sebenarnya yang lebih menarik kalau menurut saya karena dengan harga normal yaitu Rp6.299 ya, Rp6.299.000 itu jadinya dia lebih murah kalau dibandingkan dengan Galaxy A53 5G dengan storage 256. Habis itu untuk harga promo dengan Rp5.799 atau Rp5.799.000 itu artinya Galaxy M53 5G ini juga masih lebih murah dibandingkan Galaxy A53 5G yang versi 128. Jadi kalau belinya pas masa promo PO, ini menurut saya penawarannya keren banget sih dari Samsung, dan ya perlu dibilang kalau mereka pinter ya buat belokin THR orang-orang yang lagi pengen beli handphone baru. Untuk soal performa, kalau kita lihat dari segi angka benchmark, dia dapetnya segini, 400 ribuan. Angkanya udah tergolong bagus dan cukup banget untuk aktivitas mayoritas orang pada umumnya. Emang ini belum sekencang Snapdragon 778 yang ada di Galaxy A73 5G, tapi ini sedikit di atas dari Exynos 1280. Optimasi gamingnya kelihatan bagus sekali dengan setting yang bisa tersedia, jadi untuk mereka yang suka main game mobile maupun enggak, handphone ini menurut saya cocok banget. Tapi kalau ditanya baterainya gimana, nah ini dia, saya belum bisa jawab karena ya namanya juga baru unboxing dan cobain sebentar. Cuma kalau kita lihat kapasitasnya cukup besar, dan ada juga super fast charging 25 watt, jadi harusnya sih cukup awet-awet aja. Cuma ya kita nggak tahu gimana tuning dari Samsung dan juga efisiensi dari Dimensity 900 yang ada di handphone ini. Jadi untuk lebih lengkapnya buat reviewnya jangan lupa subscribe ya dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan video reviewnya. Kita lanjut ke bagian kamera. Di sini Samsung ngambil jalan yang mirip-mirip dengan Galaxy A73 5G, yaitu memasang resolusi 108 megapiksel. Temannya ada lensa ultrawide, ada makro, depth sensor, serta 32 megapiksel untuk kamera depan. Terus bedanya apa nih dengan A73 atau misalnya A53 5G? Nah ini adalah soal tidak adanya OIS di kamera utama. Jadi Samsung ya kayak memberikan diferensiasi dengan harga yang lebih murah supaya nggak overlap dari handphone mereka yang lebih mahal. Untuk sampel, ini adalah beberapa foto yang saya ambil sedikit aja ya dengan Galaxy M53 5G dan juga ada sedikit perbandingan dengan Galaxy A73 yang sama-sama 108 megapiksel.
Setelah dari tadi kita udah ngomongin cukup banyak perbedaan dan juga ada kesamaan ya di bagian specs di dalam ya. Sekarang kita akan ngomongin soal desain yang mana menurut saya inilah bagian yang bener-bener seri M banget dari Galaxy M53 5G. Bisa lihat ya garis desainnya cukup mirip ya, mengotak dengan ukuran cukup besar, kamera belakang disusun kotak, dan palingan yang sedikit beda adalah kamera depannya yang mungkin dari tadi udah pada ngeh kalau Galaxy M53 ini modelnya pakai punch hole atau sebutannya Samsung Infinity O. Kalau dibandingkan dengan Galaxy M33 yaitu sebenarnya mirip ya ukurannya, cuma yang langsung bisa dirasakan adalah Galaxy M33 ini lebih tebal dibandingkan Galaxy M53. Salah satu alasannya mungkin adalah ketidakhadiran jack audio di handphone ini, jadi dia nggak ada jack audio untuk M53, sedangkan M33 itu masih ada jack audio. Jadi kelihatan ya, bisa lihat nih cukup tipis ya untuk M53, sedangkan M33 ini agak tebal. Kemudian untuk bagian ukurannya, seperti yang tadi saya udah sempat bilang ya, ini agak familiar. Jadi kalau misalnya dengan Galaxy M53 kan mirip ya. Nah itu dia, saya langsung penasaran dan seperti biasa kita cobain dengan casingnya Galaxy M23 yang ukurannya lagi-lagi mirip, meskipun ya potongan kameranya berbeda. Tapi pas dipasang ke Galaxy M53 itu pas. Presisi banget, enak banget ya masuk casingnya. Dan untuk bagian port USB-C, bagian speaker di bawahnya oke, nggak ada masalah. Ini ada bolongan jack audio, tapi karena handphone yang nggak ada, ya itulah ya kayak gini. Dan untuk bagian tombol power sama sekali tidak terganggu, bagian sensor sidik jarinya juga oke. Dan tombol volume up and down sama sekali nggak ada masalah. Jadi casingnya pas ya, nggak ada masalah sama sekali kecuali untuk bagian jack audio dan juga bentuk kameranya. Cuma untuk kamera ya di luar dari bentuknya yang tidak pas, tapi untuk pemakaian sama sekali nggak ada yang keganggu. So overall kalau menurut saya nih ya, Galaxy M53 5G ini adalah Galaxy M yang paling lengkap di antara yang lain. Dia menawarkan banyak hal yang menarik seperti layar yang lebih bagus ya, dia pakai Super AMOLED 120Hz, kameranya 108 megapiksel, dan tentu saja dia punya Dimensity 900 yang secara angka benchmark dan juga optimasi gaming sedikit di atas dibandingkan Galaxy M23 maupun Galaxy M33. Jadi kalau misalnya lagi kepikiran untuk beli handphone baru Samsung yang seri M ya, mungkin merasa Galaxy A agak kemahalan harganya, dan sekarang juga lagi ada promo gitu. Menurut saya sih Galaxy M53 ini layak banget untuk dicoba. Cuman ya ini bukan review ya, cuman sedikit impresi awal saya aja untuk percobaan yang singkat ini. Sedangkan untuk Galaxy M23 dan Galaxy M33, reviewnya coming soon, jadi jangan lupa untuk aktifkan notifikasi dan tentu subscribe supaya nggak ketinggalan videonya. Untuk reviewnya Galaxy M53 kapan? Nah ini dia, saya nggak tahu karena udah mepet banget sama liburan ya. Jadi ya kalau misalnya nanti sempat bikin, bakal dibikin. Kalau nggak ya tetap bikin, tapi mungkin nanti agak belakangan. Ya, jadi untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat impresi singkat dan juga unboxingnya Samsung Galaxy M53 5G. Terima kasih banyak nonton sampai habis, Putri Rizal pamit, dan seperti biasa buat yang pengen beli, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Have a nice day lupa ya? Yaudah, have a nice day.